Ayo baca, tetapi apa? Orang banyak. Bagaimana mendengarnya? Lalu mereka bagaimana? Mengikuti dia dengan mengambil jalan apa? Darat dari mana-mana kota-kota mereka. Yesus tidak tahu karena mereka ada di dalam perahu bersama Yesus bersama murid-muridnya dalam perahu. Ketika Yesus mendarat, dia kaget lagi, maunya nyepi menyendiri, tenang sebentar karena kegoncang kuat. Lah, orang banyak. Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Hai orang-orang Kristen, dengarkan firman ini. Setiap kali kita melihat orang banyak, apa motivasi hati kita? Apa yang mendorong kita untuk berbuat sesuatu? Coba dengarkan. Sesepi-sepinya sebuah desa di Pulau Jawa, tetap ramai enggak? Karena padat. Saudara, Pulau Jawa ini adalah satu-satunya pulau dalam ukuran segini, tapi penduduknya 100 sekian puluh juta. Jadi dalam peta dunia, Pulau Jawa ini adalah satu-satunya pulau yang terpadat penduduk. Bayangkan, bandingkan sebuah provinsi di Australia, namanya New South Wales, yang ada kota Sydney di situ. Luas provinsi itu 8 kali Pulau Jawa, tapi yang penduduknya hanya kira-kira 6 juta. Maka itu Jawa ini padat sekali. Nah, kalau Jawa ini begitu padat, maka itu sesepi-sepinya desa yang kita kunjungi, masih ramai gak orang? Orang Kristen ini yang harus kita tanyakan. Setiap kali kita melihat orang banyak, apa yang muncul di hati kita? Saya bangga kepada anak-anak saya yang ikut dalam pelayanan ini. Mereka sudah terbiasa dengan memperhatikan orang. Siang tadi karena Wafu ngajak kami makan, maka jatah anak-anak saya yang untuk makan siang tadi mereka terima. Mereka keluar, mereka bagi kepada orang-orang tukang becak, penjual minuman es apa di depan saya. Saya didik mereka selalu punya perhatian untuk orang-orang di sekitar. Karena itulah hati Yesus. Saya ulang. Ketika 14, ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka bagaimana dia? Ayo baca, bagaimana? Tergerak hatinya oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Dan Yesus bagaimana? Menyembuhkan mereka yang sakit. Perhatikan, jumlahnya belum tahu, tapi banyak. Ingat, dia mendarat di tempat itu mau apa tadi? Mau menyendiri, menenangkan hati yang goncang itu tadi. Nah, semua orang disembuhkan, berarti dia sempat tenang gak? Sempat istirahat tidak? Sempat jauh? Nggak sempat. Nah, lihat ayat 15. Seringkali kita seperti murid-murid ini, menjelang malam murid-muridnya datang kepada Yesus dan berkata, coba perhatikan perkataannya, aneh, masa Yesus itu dikasih tahu hal-hal yang begini? Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Masa Tuhan Yesus gak tahu kalau sudah sunyi dan mulai malam?
kepada Tuhan Yesus. Lihat kalimat berikut. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Mari kita jawab. Apa motivasinya? Gak mau repot. Nah itu yang saya tunggu. Gak mau repot. Kalau orang Kristen suka repot buat dirinya sendiri, bisa. Tapi kalau suruh repot buat orang lain, alasannya segudang, itu belum Kristen. Awas kalau ada orang Kristen begitu mau berbuat baik pada orang lain, alasannya saya sibuk, saya suka lapor ke surga. Bilang gini, Papa, kalau Papa mendengar ada anak-anakmu tertentu yang suka alasan sibuk, ngomonglah balik. Kalau mereka minta apa-apa, aku juga sibuk. Mau apa kita? Bisa mikir? Kalau Tuhan jawab saudaramu juga sibuk, mati kita. Betul? Maka itu mari kita belajar melihat ini. Dia sendiri mau tenang karena tergoncang, sudah malam. Ayo ayat 16 kita baca bareng-bareng. Yang medit jangan baca, nanti stroke. Lo serius ini. Yang medit jangan baca. Kalau stroke saya nggak tanggung jawab ya. Lihat ayat 16. 1. Yang medit tutup kupingmu pakai jari. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Ya kok nggak muni apa-apa? Amin. Saudara, baca kita baik-baik. Orang medit gak akan masuk surga. Kenapa orang medit gak masuk surga? Waktu mau dibawa ke surga kabotan dunyo, keberatan kekayaan, dia balik lagi ke dunia. Ingat firman ini. Kira-kira reaksi murid-murid bagaimana? Lihat ayat 17. Suruh beri makan orang segitu banyak. Hei, jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya, saya pakai bahasa sekarang, 5 apem dan 2 ons teri. Bisa ngerti? Mana cukup? Apakah Tuhan Yesus ngomel? Tidak. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya, ini yang penting, makan sampai apa? Kenyang. Awas, kalau memberkati orang, memberi makan orang Papua punya istilah, kalau orang itu memberi tapi gak sepenuh hati atau pelit, orang Papua berkata gini, makan bikin kotor gigi saja. Ngerti kata itu? Giginya kotor, perutnya gak kenyang. Yesus kalau memberkati pasti sampai kenyang. Maka itu awas majikan-majikan Kristen rungut nokon ya. Kalau saudara punya pembantu rumah tangga, lalu beras engkau bedakan, saudara makan yang enak, dia makan yang beras dolok, awas kamu dalam nama Yesus. Itu belum Kristen. Ayo baca tetapi